Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dalam kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat 24-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita. Saudara, tema kita pada hari ini adalah memiliki buah Roh. Saudara, seorang bapa di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarganya, ia sering kali melakukan kekerasan ketika ada hal yang tidak pantas dan tidak baik di dalam perilaku anak-anaknya. Dia selalu saja marah ketika melihat anaknya melakukan sebuah kesalahan. Hal ini ia lakukan terus-menerus sehingga pada akhirnya pun anaknya beranjak dewasa. Anak-anaknya pun akhirnya merasa tidak kuasa melihat perlakuan ayahnya yang berlaku kasar kepadanya. Sampai satu ketika anak ini sudah cukup dewasa, ketika ayahnya melakukan kekerasan, melihat sikap atau perbuatan anak yang tidak sesuai, sang anak pun mencoba melawan. Di saat anaknya mencoba melawan, pada saat itu jugalah sang ayah merasa sadar bahwa selama ini bahwa perbuatannya dalam mendidik anak begitu keras, sehingga ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan mampu mempertahankan argumentasinya, anak tersebut pun akhirnya pun melawan dan memberikan balasan dari perbuatan kasar ayahnya. Saudara, ini adalah sebuah kehidupan yang sering terjadi di dalam kehidupan keluarga. Sebagai orang tua, kita sering kali merasa bahwa apa yang kita lakukan dan kita pikirkan itu adalah yang terbaik. Tetapi sebenarnya perbuatan tersebut menunjukkan bagaimana kita terkuasai oleh perbuatan daging kita di dalam kehidupan ini. Sementara saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bacaan kita pada hari ini adalah bagian yang membahas mengenai keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging jika diikuti akan menghasilkan perbuatan daging. Demikian juga ketika kita mengikuti keinginan roh, maka akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari pemahaman tersebut menunjukkan konsekuensi dari mengikuti keinginan daging, yaitu tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Sebaliknya, setiap orang yang mau mengikuti keinginan roh akan menghasilkan buah roh. Saudara, ternyata untuk menghasilkan buah Roh Kudus, kita harus terus berlatih. Berlatih apa saja? Berlatih melakukan hal-hal yang dapat menolong kita menghasilkan buah Roh Kudus. Yang terpenting ialah kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Saudara, suatu ketika Nazarudin didatangi oleh temannya. Temannya bermaksud untuk meminjam seekor keledai kepada Nazarudin. Namun Nazarudin pun berkata kepada temannya bahwa ia tidak memiliki keledai. Baru saja Nazarudin berkata begitu, terdengarlah suara meringkik dari keledai Nazarudin. Kemudian temannya terkejut. Akhirnya temannya marah sekali dan mengatakan sesuatu. Kau tega membohongiku. Aku kan teman baikmu.
Tetapi kamu pelit sekali meminjamkan keledai saja kau tidak mau. Teman macam apa kau ini? Dengan nada yang sangat tinggi. Nasaruddin tidak kalah marah. Ia membalas, aku juga mau bertanya hal yang sama padamu. Teman macam apa kau ini? Lebih percaya pada keledaiku daripada aku. Saudara, ini adalah cerita yang menggambarkan bahwa seringkali di dalam kehidupan kita sering mempertahankan argumentasi kita yang menunjukkan keegoisan kita, yang menunjukkan siapa diri kita. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah latihan kita untuk menahan bagaimana kedagingan kita tidak menguasai, tidak menjadi dominan, sehingga Roh Kudus yang dapat kita tonjolkan, sehingga itulah yang akan menghasilkan buah roh. Saudara-saudara sekalian, sepanjang kehidupan ini mari kita terus belajar dan berupaya menonjolkan buah Roh Kudus, karena dengan itulah kita akan menghasilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita mulai dengan kehidupan keluarga kita, di lingkungan tempat kita bekerja, dan di mana saja. Mari kita mengedepankan, mengupayakan kehidupan yang dituntun oleh buah Roh Kudus. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.